Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapan Allah menyertai setiap pribadi kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dipermuliakan dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mendapat tema berkat bagi anak cucu, sampai anak cucu. Dengan ayat temanya dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan untuk saudara semua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Satu berkat yang indah yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 37. Nah, Mazmur 37 secara keseluruhan itu adalah berbicara tentang jawaban terhadap masalah kejahatan yang sering diungkapkan Perjanjian Lama dengan pertanyaan, mengapa orang jahat makmur dan orang baik menderita? Lalu ada yang menjawabnya dengan demikian. Mazmur itu menjawab bahwa situasi ini hanya sementara. Tuhan akan membalikan keadaan, menghadiahi yang baik, dan menghukum yang jahat di bumi. Seorang yang namanya Charles Spurgeon menyebutkan teka-teki besar, kemakmuran orang jahat, dan penderitaan orang benar. Ini dalam pasal 37 ini ada terdiri dari beberapa bagian. Dan setiap bagian pertanyaan itu akan diakhiri dengan jawaban Tuhan atas pertanyaan tersebut. Dan dalam ayat 25 dan 26 itu adalah sebuah jawaban Tuhan bahwa tidak selama-lamanya orang yang benar itu mengalami penderitaan walaupun Tuhan izinkan. Tetapi ada waktunya orang benar menikmati berkat Tuhan. Dan dalam ayat 25 sampai 26 ini ada satu ajaran yang indah yang disampaikan oleh Daud. Dikatakan bahwa anak-anak orang benar itu akan diberkati. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk bermurah hati dan meminjamkan dengan cuma-cuma. Daud juga mengatakan bahwa anak-anak orang benar, termasuk orang-orang benar, tahu bagaimana menggunakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan ini diambil dari Ulangan 8 ayat 10-18. Musa berkata bahwa jika kamu telah kenyang, makan dan telah menjadi kenyang, pujilah Tuhan Allahmu, karena tanah yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Berhati-hatilah agar kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu, karena tidak menaati perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan ketetapan-ketetapannya yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Kalau tidak, ketika Anda makan dan puas, ketika Anda membangun rumah yang bagus dan menetap, dan ketika ternak Anda bertambah besar, dan perak dan emas Anda bertambah, dan semua yang Anda miliki berlipat ganda, maka hati Anda akan sombong, dan Anda akan melupakan Tuhan Allahmu. Anda mungkin berkata pada diri Anda sendiri, semua ini, kekayaan saya ini adalah hasil dari jeripayah dan kekuatan tangan saya. Tetapi ingatlah, saudara, Tuhan Allahmu, karena dialah yang memberimu kemampuan untuk menghasilkan kekayaan, dan dengan demikian meneguhkan perjanjiannya yang dia bersumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Kita harus ingat, saudara, bahwa Tuhanlah yang memberkati kita di dalam segala sesuatu. Kita harus belajar bagaimana menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus belajar mengasihi, kita harus belajar bekerja keras dan bermurah hati, dan bersedia membantu orang yang
kekurangan. Jika kita ingin anak-anak kita dan generasi mendatang diberkati, maka kita harus kita harus belajar dan mengajari mereka untuk mentaati Tuhan dan bagaimana menggunakan kekayaan mereka dalam tuntunan firman Tuhan. Saudara, ada hal yang menarik untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Ayat 25 ini dikenal sebagai berkat atas makanan. Dan biasanya digunakan oleh, ini salah satu hukum Ibrani, hukum Yahudi, digunakan setelah orang makan, menikmati sebuah makanan, maka doa atau ucapan ini yang dinaikkan. Sehingga dipahami dan dimengerti untuk mengingatkan mereka bahwa segala yang mereka nikmati, yang mereka makan, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Hal yang baik yang dapat kita turunkan kepada anak-anak cucu kita untuk selalu diingat. Setelah kita sehabis makan ataupun sesudah makan, kita mengucap syukur bahwa berkat ini kita terima daripada Tuhan dan kita harus mempergunakannya sebagaimana harta itu dipercayakan kepada kita dan kita lakukan apa yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga berkat anak cucu itu terus berlimpah-limpah. Bukan berarti nggak ada orang miskin, ada besar. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bagaimana supaya kita tetap hidup dalam berkat dan kemurahan Tuhan, yaitu mengelola harta kekayaan dalam kebenaran koridor firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bahwa janji Tuhan, kehidupan orang percaya, orang benar, maka anak cucunya tidak akan meminta-minta dan tidak akan kekurangan. Bab itu Tuhan, ajarkan kami menjadi orang yang benar dan mengajarkan yang benar kepada anak-anak dan cucu-cucu kami sehingga mereka pun ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadilah hari ini apa yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.